Allah, 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 Allah ya Maulana. Allah, 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 Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa dalam diskusi buku Syekh Abdul Qadir Al-Suphi berjudul Teknik Kudeta Bank. Buku ini sudah edisi bahasa Indonesia. Untuk mendapatkannya bisa dicari di penerbit Pustaka Adina. Jadi buku ini adalah sequel lanjutan dari kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Al-Suphi yang lain. Terutama ini lanjutan untuk mengulas sejarah setelah Revolusi Inggris. Nah, jadi kajian sebelumnya kita mengulas tentang Interim Ismail yang berisikan Revolusi Inggris. Nah, kejadian Revolusi Inggris adalah jatuhnya monarki Inggris di tangan bankir. Nah, siapa bankir ini adalah mereka para Ordo Sicilian yang tidak mau berperang. Mereka terkesima dengan kedikdayaan para pedagang POC ketika itu. Nah, jadi mereka kemudian memberikan utang kepada Raja Inggris. Nah, 1 abad kemudian peristiwa kejadian Revolusi Inggris berpengaruh kepada Revolusi Prancis. Nah, dari buku Teknik Kudeta Bank ini kita bisa melihat inilah yang kemudian mempengaruhi dunia, kejadian di Revolusi Prancis tahun 1789. Bagaimana mempengaruhi dunia sampai sistemnya yang masih terpaku pada hari ini. Nah, dari buku ini kita bisa melihat dengan jernih apa sebenarnya yang berlangsung. Karena Revolusi Inggris, Revolusi Prancis, satu ada gium yang sangat kita kenal sampai hari ini adalah liberté, fraternité, dan égalité. Liberté dimaknai dengan kebebasan, fraternité, persaudaraan, dan égalité, keadilan. Apa yang dimaksud liberté ketika itu? Bebas. Bebas dari apa? Bebas dari hukum agama. Fraternité. Apa yang dimaksud dengan fraternity? Persaudaraan. Persaudaraannya siapa? Persaudaraan kaum yang menghamba kepada kekayaan. Jadi melawan para gereja Katolik masa itu. Yang kedua, egalit, keadilan. Apa yang dimaksud keadilan? Definisi keadilannya ketika itu adalah hukum yang merujuk kepada rasio manusia. Jadi adilnya adalah berdasarkan pada kesepakatan bersama, merujuk pada teori Rousseau. Nah, di bagian awal, Syekh Abdul Qadir membuka kita dengan situasi zaman hari ini yang merupakan keberlangsungan dari program Revolusi Prancis. Dari hasil Revolusi Prancis lah, maka sistem hari ini terbentuk. Inilah yang kita sebut dengan state. Untuk awal, Syekh Abdul Qadir membukanya dengan surat Al-Quran dengan surat Al-Ankabut ayat 41 dan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya akamathalil ankabut ittakhadha baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Shadaqallahul 'azim. Artinya, perumpamaan bagi orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang merajut rumah mereka. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ayat inilah yang dijadikan ayat pembuka dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Suphi ini. Dari sini kita bisa melihat apa yang ingin dia sampaikan. Bahwa sistem hari ini, kata Syekh Abdul Qadir, kita perlu mengkaji akar sistem yang melecehkan nalar ini dengan yang mereka mengatakannya secara keras kepala bahwa inilah landasan-landasan yang berdasarkan pada rasionalitas. Abad ke-18 memperlihatkan suburnya gerakan intelektual pencerahan, Renaissance,
yang sangat mengagungkan nalar dan saintisme. Nah, jadi dari sini kita nampaklah bahwa pasca revolusi Prancis atau revolusi Prancis yang dimulai dari revolusi Inggris, satu titik yang digunakan oleh umat manusia ketika itu yang menjadi kiblat adalah rasio, nalar. Nah, inilah yang digunakan oleh kaum Renaissance. Jadi rasio dijadikan pondasi sebagai untuk mengungkap kebenaran. Di mana rasio itu? Apa ini maksud dengan rasio? Rasio ini dalam bahasa lain, Syekh Abdul Qadir menyebutnya itulah indrawi. Nah, ini apa yang bisa dilihat, dibaca, didengar dan lain-lain, itulah yang dianggap sebagai yang benar. Nah, ini adalah pondasi dari filsafat, cara berpikir filsafat. Nah, kaum Renaissance menggunakan inilah untuk melawan kediktatoran ordo gereja ketika itu. Nah, inilah yang berlangsung. Kita dengar cerita Kopernikus, Galileo Galilei dan lain-lain yang melawan doktrin-doktrin gereja. Itu dalam sisi sains, tapi dalam sisi knowledge, kita bisa melihat dari Francis Bacon. Bacon mengatakan, saya berpikir maka saya ada. Yang berarti bahwa semuanya kebenaran itu dimulai dengan apa yang dipikirkan manusia. Ketika manusia yang dipikirkan, maka itulah kebenaran. Jadi apa yang tidak bisa dipikirkan manusia itu dianggap bukan kebenaran. Karena masa itu terjadi pergeseran adagium, Tuhan dianggap sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Inilah yang menjadi panduan kaum Renaissance yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Jadi sehingga Tuhan hanya seperti pembuat jam. Dia menciptakan jam, tapi kemudian dunia diserahkan semuanya kepada manusia. Inilah yang merubah cara berpikir manusia sampai masa modern hari ini. Nah, dari situlah kemudian terjadi yang disebut dengan Syekh Abdul Qadir nihilisme, atau dalam bahasa lain inilah genosida, karena manusia membuat rumusan terhadap manusia itu sendiri. Nah, proses itulah yang disebut dengan filsafat ketika masuk ke Eropa Barat. Dari mana kaum Eropa mendapatkan filsafat? Mereka mendapatkannya dari kaum Mu'tazilah masa Abbasiyah. Descartes mendapatkannya dari Ibnu Farabi. Bacon mendapatkannya dari Al-Kindi. Machiavelli mengutipnya dari Ibnu Khaldun dan lain-lain. Nah, jadi artinya dari masa Islam kemudian masuklah ke Eropa Barat. Disitulah masa Renaissance. Aquinas yang membawa filsafat ke Nasrani, yang kemudian berkembang secara liar, melahirkan satu hukum yang kemudian melahirkan sains. Nah, jadi filsafat inilah pondasi berpikir yang bisa dibilang membentuk sistem hari ini, mulai dari sistem hukum, politik, ekonomi. Nah, ekonomi aja asal katanya adalah oikos dan nomos. Nah, biologi adalah rasio tentang tubuh, logos, biologi. Jadi filsafat dalam bahasa lain adalah logika, logos. Nah, jadi inilah yang jadi pondasi Renaissance yang kemudian berpuncak pada revolusi Prancis. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan dengan Renaissance seseorang dapat mengamati munculnya secara terang benderang penerapan secara kaku suatu kerangka berpikir yang sumbernya adalah filosof Yunani. Jadi yang mengajarkan filsafat adalah kita kenal dengan trio Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, inilah yang kemudian dibawa oleh Al-Kindi, Ibnu Farabi dan lain-lain ketika Islam berhasil menaklukkan Persia. Jadi buku-buku Socrates, buku-buku Plato, buku-buku Aristoteles diterjemahkan ke bahasa Arab yang kemudian masuk ke Cordoba. Dari Cordoba lah ini terekspor sampai ke Italia dan lain-lain. Maka filsafat kemudian dipelajari oleh orang-orang Eropa masa itu dari Aquinas dan lain-lain sampai kemudian melebar ke Francis Bacon, masuklah yang namanya Descartes. Nah, René Descartes adalah bapak filsafat modern yang dia mengatakan bahwa aku ada maka aku berpikir. Jadi manusia adalah tonggak dari semua hal. Jadi apa yang
ditentukan manusia, maka itulah yang menentukan alam ini. Jadi bukan Tuhan yang menentukan, tapi manusia. Karena Tuhan hanya didudukkan sebagai pembuat jam. Nah, jadi filsafat Yunani kuno inilah yang sampai kepada Eropa Barat pada masa Renaissance, kemudian masuk membentuk satu filsafat lain, satu teori lain, itulah yang disebut dengan state atau negara. Syekh Abdul Qadir mengatakan, kemudian mengalihkan diri untuk menelaah isu-isu sosial sebagai manusia secara sistematis. Sistem itu bernama filsafat. Para filosof kemudian melanjutkan atas diri mereka sendiri, membuat rancangan dasar yang mengindikasikan bagaimana masyarakat manusia harus diatur. Jadi pengaturan soal cara hidup bukan lagi merujuk pada kitab suci, melainkan pada rasio manusia. Nah, jadi model, jadi teori negara, kata Syekh Abdul Qadir, teori state menjadi subjek intelektual yang sangat menggairahkan. Nah, masa itu, masa Renaissance, kita lihat di sisi Islam, apa yang terjadi? Islam masa kejayaan pada Abbasiyah, Utsmaniyah, dari Seljuk dan lain-lain. Jadi dalam Islam tidak ada perdebatan soal filsafat. Karena pasca Mu'tazilah, cara berpikir filsafat kemudian terhenti. Kita harus ingat dengan fase Imam Ghazali. Imam Ghazali setelah itu kemudian dia menjadi seorang filsafat, dia berhenti pada dia menjadi seorang sufi dengan kitab yang sangat terkenal, Tahapud al-Falasifah, ketidaklurusan dari filsafat, yang kemudian dibahas oleh Ibn Rus, mengatakan tahapud at-tahapud. Jadi perdebatan filsafat ini dimulai dalam ini sudah terjadi dalam Islam masa tahun 1200-an, 1100-an. Nah, Imam Ghazali mengatakan ada berbahayanya filsafat. Ada berbahayanya rasio dijadikan pondasi berpikir. Karena dengan rasio manusia bisa melampaui, bisa menteorikan Tuhan. Dan inilah yang dikhawatirkan Imam Ghazali berlangsung pada daratan Eropa. Jadi dulu filsafat hanya digunakan untuk menteorikan soal sains, soal kosmosentris. Apa itu bulan, apa itu bintang, apa itu bumi. Lama kelamaan cara berpikir teori atau rasio digunakan untuk memikirkan, menteorikan bagaimana kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Nah, masa ketika itu kekuasaan di Eropa berlangsung ada gium Vox Rei, Vox Dei, suara raja, suara Tuhan. Jadi monarki didampingi oleh gereja Katolik. Nah, walaupun pada gereja Katolik banyak terjadi problem soal akidah, tapi raja dianggap adalah perwakilan Tuhan. Sama halnya dengan Islam, sultan adalah perwakilan Tuhan. Jadi umara dan ulama. Nah, jadi umara adalah amr, sultan, khalifah, dia didampingi dengan ulama. Jadi ulama itu adalah syekhul Islam. Nah, jadi kita lihat dari masa Utsmani, setiap sultan pasti didampingi oleh seorang mursyid atau syekh. Nah, inilah yang perwujudan bagaimana kekuasaan Tuhan. Filsafat kemudian menggeser itu bahwa menteorikan bagaimana kekuasaan. Nah, di sinilah perdebatan terjadi di abad pertengahan yang kemudian berujung kepada doktrin Rousseau. Rousseau mengatakan kekuasaan berasal dari rakyat, bukan lagi berasal dari Tuhan. Rousseau mengeluarkan teori le contrat social, kontrak sosial. Bagaimana manusia membuat kontrak, kesepakatan bahwa dialah yang menentukan siapa penguasa. Jadi John Locke masih berkata bahwa kekuasaan itu harus dual kontrak, dari atas dan dari bawah, dari Tuhan dan dari rakyat. Tuhan memberikan kekuasaan mandatnya pada seorang yang dikehendakinya, kata John Locke, dan rakyat mengiyakannya. Tapi fase itu kemudian dipangkas oleh Rousseau. Rousseau dengan melanjutkan cara berpikir rasio, maka kekuasaan hanya berasal dari rakyat, dari bawah. Inilah yang menjadi pondasi demokrasi, bahwa kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Nah, jadi ini berunjuk pada teori Rousseau. Jadi kekuasaan bukan lagi dari teori kedaulatan Tuhan. Nah, problem inilah yang kemudian berlangsung
ketika revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah pengejawantahan dari teori Rousseau. Jadi sejak Rousseau lah maka semuanya berubah. Jadi dari mana Rousseau mengambil itu? Itu adalah bentuk dari anak cucu keturunan filsafat. Jadi semuanya berpondasikan pada rasio, bukan berpondasikan pada wahyu. Jadi revolusi Prancis yang dilawan ketika itu adalah gereja Katolik. Gereja menjadi otoritas yang sangat dominan, kepausan, dan pengawalnya adalah raja. Jadi bagaimana meruntuhkan kekuasaan raja dan gereja. Jadi inilah yang kemudian digerakkan oleh Robespierre. Robespierre adalah penggerak revolusi Prancis. Jadi masa itu sebelum abad ke-20, kejadian revolusi Prancis banyak ditutupi oleh sejarawan-sejarawan. Tapi 200 kemudian barulah orang bisa melihat bagaimana revolusi Prancis itu berlangsung secara benar. Inilah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Qadir. Revolusi Prancis, sebuah acara berbiaya ratusan juta franc yang sebagian besar dibayar oleh lembaga perbankan. Nah, jadi bankirlah yang mendanai bagaimana revolusi Prancis ini. Setelah 200 tahun, kata Syekh Abdul Qadir, seseorang dapatlah berharap dari masyarakat rasional besar yang mengklaim bahwa anak revolusi ini pandangan terbuka dan objektif atas setiap aspek peristiwa dunia yang menggetarkan. Nah, jadi revolusi Prancis adalah titik tolak bagaimana agama baru lahir. Apa agama baru itu? Itulah yang bernama dengan state atau negara. Jadi buku ini menggambarkan bagaimana perjuangan orang-orang revolusioner atas nama revolusi Prancis memperjuangkan satu bentuk doktrin baru bernama state yang juga merupakan hasil kreasi rasio manusia. Yang ada selama ini, kata Syekh Abdul Qadir, revolusi Prancis diabadikan sebagai mitos manusia yang memperjuangkan kebebasan dan otoritas agama demi pendirian negara modern yang menyatakan diri sebagai demokrasi. Tapi sesungguhnya itu adalah ciptaan sang diktator Napoleon. Nah, jadi revolusi Prancis adalah perwujudan state pertama di dunia. Nah, bagaimana yang namanya negara Prancis? Kejadiannya adalah Raja Louis XVI dikudeta oleh people power, digantung di depan penjara Bastille. Yang kemudian masyarakat mengumumkan satu bentuk baru. Apa nama bentuk kita sekarang? Mereka mengatakan inilah bentuk state atau negara. Bagaimana hukumnya? Hukumnya mereka menggunakan hukum rasio, bukan lagi kitab suci. Bukan lagi kitab suci, melainkan berujuk pada teori Rousseau. Hukumnya adalah bernama konstitusi. Jadi dari sinilah konstitusi itu muncul. Nah, jadi konstitusi yang disebut oleh Rousseau tentu tidak bisa kita kiaskan dengan yang namanya Piagam Madinah. Nah, karena itu jauh sekali format dan bentuknya. Konstitusi adalah rujukan yang berdasarkan pendapat dari Rousseau. Nah, dari konstitusi inilah kemudian bagaimana mereka menjadikan panduan hidup. Nah, munculnya state ini kemudian merambah ke seluruh Eropa sampai melahirkan yang namanya United States, Amerika Serikat. Nah, dari situlah virus itu kemudian sampai mempengaruhi kita hari ini. Maka seluruh dunia hari ini bentuknya state. Tidak ada lagi namanya daulah, tidak ada lagi namanya monarki. Nah, jadi seluruh dunia dipengaruhi oleh state. Dan virusnya awal muncul dari revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis itu tempat diproduksinya state. Nah, makanya buku ini sangat penting untuk kita memahami bagaimana bentuk state itu muncul. Syekh Abdul Qadir mengatakan, revolusi untuk segala urgensinya yang terburu-buru disetir oleh filsafat. Nah, jadi revolusi people power yang terjadi di Prancis itu pengendalinya adalah rasionalis atau filsafat. Dan filsafat merupakan prosedur yang dirancang untuk menciptakan satu model negara. Nah, state diterjemahkan menjadi negara. Dan negara itu haruslah tunduk patuh kepada suatu disiplin metodologi yang dipikirkan. Jadi apa itu state? Bagaimana dia dikontrol dan bagaimana dikendalikan? Harus merujuk kepada apa yang dirancang.
Apa yang dirancang itu yang disebut dengan konstitusi. Nah, jadi konstitusi adalah satu format yang dibuat oleh manusia sendiri untuk bagaimana memformat state. Nah, jadi bukan lagi panduannya kitab suci, tidak ada. Jadi state setelah Daulah Utsmani hancur, maka semua berubah menjadi state. Nah, bagaimana mengendalikan Arab Saudi, Yaman, Oman dan lain-lain bukan lagi merujuk pada Al-Quran, tapi merujuk pada konstitusi. Nah, jadi inilah perbedaannya. Turki setelah hancurnya Daulah Utsmani kemudian menjadi state Turki. Bagaimana Turki hari ini? Apakah sama dengan Utsmani? Tentu berbeda. Turki dikontrol oleh state. Nah, dengan kata lain, kata Syekh Abdul Qadir, negara akan menjadi sebuah sistem, dan apakah itu kalau bukan sebuah mesin? Jadi state itu adalah sebuah mesin. Dan apakah itu kalau bukan sains itu sendiri? Nah, jadi itu adalah satu sains, suatu mesin yang menggerakkan manusia. Sekali negara merupakan instrumen saintifik, maka karakter alamiah sains itu adalah untuk memimpin. Jadi yang mengendalikan manusia hari ini adalah satu mesin yang dirancang oleh manusia sendiri. Tentu mesin bukan dalam makna ini, tapi metafora. Nah, dari sinilah proses itu muncul, dan kejadian revolusi Prancis itu menjadi sangat penting untuk kita lihat apa yang terjadi ketika itu. Jadi revolusi Prancis, kata Syekh Abdul Qadir, adalah merupakan fakta brutal yang harus dihadapi, dan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sampai sistem ini lenyap dari muka bumi, insya Allah akan terus menyebabkan perang saudara, kamp konsentrasi, eksekusi, genosida dan kediktatoran. Jadi sistem inilah yang mengakibatkan genosida di masa modern. Jadi masa modern itu kapan? Pasca revolusi Prancis, inilah yang disebut dengan masa modern. Nah, modern dalam arti secara harfiah masa kekinian. Nah, jadi masa ketika sains menjadi pondasi. Jadi masa sebelum revolusi Prancis yang terjadi adalah Viva la Roi, kata orang-orang Prancis, hiduplah raja. Tapi ketika revolusi Prancis bergeser menjadi Viva la Nation, hiduplah nasionalisme. Jadi nasionalisme adalah satu proses kreasi rasio manusia yang dimulai dari perancangan filsafat. Nah, jadi dari situlah semuanya bermulai. Dan Syekh Abdul Qadir menceritakan bagaimana proses genosida yang berlangsung di La Vendée, satu wilayah pinggiran Prancis, ketika revolusi Prancis berlangsung. Jadi revolusi Prancis berlangsung di Paris, semua para uskup-uskup dibantai, orang-orang yang tidak tunduk pada revolusioner dibantai, dan kemudian merambah ke pinggiran-pinggiran Prancis, yang terjadilah genosida, pembantaian yang di satu tempat di La Vendée. Nah, jadi kita lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir menceritakan itu. Pembantaian atas nama pemberontakan La Vendée. La Vendée dianggap suatu wilayah yang memberontak karena tidak setuju dengan satu format state atas nama Prancis. Mencatat 12.000 penguburan dalam waktu 8 bulan. Carrier menemukan tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Suatu harus dilakukan. Ia mendeklarasikan sungai Loire sebagai sungai Republikan dan samburan revolusioner. Nah, jadi orang-orang dibantai dan dipenggal, dialirkan ke dalam sungai. Sebuah sistem baru diletakkan. Nah, sistem itulah disebut dengan state, dengan konstitusinya. Suatu malam pada 18 November 1793, 90 pastor yang menolak sumpah setia pada konstitusi sipil dibawa ke sebuah tongkang yang diberi nama La Glory. Disorong ke sungai, disegel palkanya, dan di tengah malam buta para penjaganya menenggelamkannya. Jadi 90 pastor ditenggelamkan karena menolak pada konstitusi sipil. Penjara pun kosong dan siap untuk menjadi batch berikutnya. Carrier berkelakar. Kalau para bajingan ini mengeluh di penjara karena kelaparan, paling tidak sekarang mereka tidak akan mengeluh kehausan. Istilah yang digunakan untuk metode populer ini adalah deportasi vertikal. Jadi revolusi Prancis satu sisi adalah melawan para kaum agama. Nah, jadi
ketika Perancis sebelum revolusi, strata teratas adalah para agamawan dan bangsawan. Karena revolusi Perancis, kaum bourgeois naik ke atas. Mereka lah penggerak utama. Siapa bourgeois ini? Mereka adalah orang-orang yang berharta, orang-orang kaya, yang kemudian menjadi cikal bakal bankir. Jadi, revolusi Perancis, Kaisar Louis XVI digulingkan. Kemudian siapa penggantinya? Awalnya bernama Robespierre yang penggerak utama. Robespierre kemudian dikudeta oleh Napoleon Bonaparte. Siapa yang mendapuk Napoleon menjadi seorang kaisar ketika itu adalah 25 orang bankir yang dikoordinator oleh yang namanya Le Carrera. Jadi ini seorang pengusaha di satu pinggiran di kota Lyon. Dia mengkoordinir para pengusaha-pengusaha lain, ada 25 orang. Dialah yang mengangkat Napoleon menjadi kaisar Prancis, pemimpin Prancis pasca revolusi. Kemudian Napoleon diberikan uang modal menjadi seorang kaisar senilai 75 juta franc. Modal itulah pinjaman dari 25 bankir tadi. 75 juta franc itu diberikan pada Napoleon. Inilah modal menjadi kaisar. Apa 75 juta franc itu? Itulah utang berbunga, jadi rentenir. Kemudian apa yang terjadi? 25 bankir tadi meminta hak secara konstitusi. Nah, karena konstitusi bisa dibuat, peraturan bisa dibuat, tidak lagi ada kitab suci. Secara konstitusi mereka minta kontrak bahwa kamilah yang mengatur bank, kamilah yang mengatur uang di negara Perancis. Jadi 75 juta franc itu dalam modal untuk Napoleon. 25 bankir tadi memberikan modal dan mereka mendirikan yang namanya Bank de France. Jadi inilah bank sentral Prancis. Jadi nampak bagaimana proses koalisi seorang kaisar, seorang head of state dengan para bankir. Jadi bankir memberikan utang, tentu Napoleon harus membayarnya. Membayarnya setiap tahun dengan bunga. Dari mana Napoleon bayarnya? Dari pajak rakyat Prancis. Inilah prototipe utang nasional yang berlangsung di seluruh dunia hari ini. Makanya seluruh negara, apapun namanya, apapun bentuknya, yang mengatur uang bukanlah presidennya. Saudi yang mengatur uang bukanlah Raja Saudi. Presiden Amerika yang mengatur dolar Amerika bukanlah Donald Trump. Presiden Indonesia yang mengatur uang bukanlah Presiden Indonesia. Jadi artinya seluruh dunia hari ini yang mengatur uang dan menciptakan uang dan berhak membentuk uang adalah bankir. Jadi bank sentral ini dari mana bisa kita lihatnya? Revolusi Prancis adalah prototipenya. Dari sinilah model itu dibuat. Jadi revolusi Prancis adalah titik tolak bagaimana state itu muncul dan bagaimana bankir menguasai state dan mereka mengontrol negara. Nah, jadi inilah maka jawaban kenapa uang kertas tidak pernah berdaulat secara sendiri di bawah pengaturan sebuah negara. Tentu jika merujuk pada teori ketatanegaraan, ini semua adalah antitesa karena tidak sesuai. Nah, jadi apa yang terjadi di Perancis ketika itu adalah genosida, pembantaian. Kita melanjutkan bagaimana Syekh Abdul Qadir menceritakan hal itu. Pada 10 Desember sebanyak 58 pastor dari Angers menemui nasib yang sama. Pastor-pastor dibunuh. Pada 14 Desember 150 warga sipil dibunuh. 22 Desember 350 orang dibunuh. 23 Desember 800 orang mati. Menjelang Natal sebanyak 300 orang dibunuh. Ini kejadian di La Vendée. Pada hari Natal 200 orang kemudian dibunuh. Pada 27 Desember 500 orang. Distrik demi distrik mulai menerapkan metode eksekusi massal yang sama. Itu dinamai dengan baptisme patriotisme. Jadi baptisnya berubah. Kalau dulu baptisnya ada di gereja, sekarang baptisnya berdasarkan pada patriotik. Nah, inilah agama baru yang muncul, kata Syekh Abdul Qadir. Agama terhadap patriotisme atas nama nasionalisme.
Dalam 1 bulan saja 5.000 orang telah ditenggelamkan. Ini tentu saja merupakan bagian dari genosida dan kepadanya harus ditambahkan pasukan penembak Zaijen dan kerangkeng yang selalu penuh dengan setiap hari dikirim ke guillotine oleh Buffet. Jadi total ada 12.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak dibantai demi alasan negara, demi alasan state. Jadi konsep berdirinya state dan peristiwa kejadian munculnya state pertama kali tentu dengan genosida. Jadi Syekh Abdul Qadir menunjukkan apa revolusi Prancis itu sehingga melahirkan state, di Bali itu penuh dengan darah. Nah, jadi demokrasi tentu rujukannya adalah satu, darah dan genosida. Inilah format atau situasi yang selalu ditudupi oleh para penulis sejarah. Karena seolah-olah revolusi Prancis adalah lahirnya freedom, lahirnya liberty, lahirnya fraternity, lahirnya equality. Padahal di balik itu adalah pembantaian. Demi apa? Baptisme patriotisme. Jadi siapa yang menolak pada patriotik, jadi dianggap kontra revolusioner. Jadi kejadian revolusi Prancis ini yang kemudian merembet kepada negara-negara tetangga di Prancis, itulah fase ketika Napoleon menganeksasi Belanda, Swedia, Norwegia, dan negara-negara Eropa Utara, sampai kemudian Hindia Belanda ketika dia dianeksasi oleh Napoleon, Hindia Belanda membawanya ke Nusantara. Hukum yang berlaku ketika itu, Napoleon menyebutnya Kode Napoleon. Apa itu Kode Napoleon? Ini berisi 3 kitab hukum Babon. Kode sipil, kode penal, dan kode commerce. Kode sipil adalah yang diterjemahkan oleh Hindia Belanda menjadi Wetboek, Burgerlijk Wetboek. Kemudian kode penal diterjemahkan menjadi Wetboek van Strafrecht. Kemudian kode commerce diterjemahkan Hindia Belanda bulat-bulat menjadi Wetboek van Koophandel. Inilah yang sampai hari ini berlaku yang kita gunakan hari ini. Diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia menjadi hukum dagang, hukum perdata, dan KUH pidana. Jadi 3 hukum ini adalah Kode Napoleon. Jadi di mana posisi KHI, kompilasi hukum Islam? KHI itu bukanlah hukum Islam, melainkan hukum yang di luar yang 3 ini. Karena 3 kitab hukum Babon ini, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang tidak mengatur soal perkawinan, tidak mengatur soal waris. Jadi KHI inilah yang berada yang satu ini sebagai pelengkap. Nah, jadi inilah yang disebut dengan hukum konstitusional. Jadi rujukannya adalah konstitusi. Jadi Napoleon mengekspor konsep hukum tadi atas nama state yang kemudian merambah seantero dunia. Jadi titik awalnya tentu di revolusi Prancis, makanya kita pentingnya melihat revolusi Prancis yang oleh Syekh Abdul Qadir. Ternyata revolusi itu dimulai dengan genosida atau pembantaian. Syekh Abdul Qadir mengatakan, dan dengan itu semua tentara masyarakat baru, masyarakat state, mengamuk di sepanjang provinsi barat Prancis dengan motonya tetap liberty, equality, fraternity. Jadi moto ini dijadikan pondasi. Tanpa sadar bahwa penemu slogan itu bernama Memoro telah dipancung dalam guillotine pada 5 Desember 1790. Jadi penemu motonya pun kena korban dari mesin pemenggal tadi. Nah, Robespierre, ini penggerak revolusi Prancis, meletakkan moto prinsip untuk konvensi yang sama yang telah mengirim penulisnya pada guillotine. Robespierre mengumumkan spesies manusia adalah daulat di muka bumi ini. Tentu ini bukan kalimat sembarangan. Robespierre mengatakan spesies manusia adalah daulat di muka bumi ini. Ingat teori filsafat Descartes. Aku ada maka aku berpikir. Manusia yang berdaulat, bukan Tuhan. Jadi ini adalah kudeta terhadap Tuhan dalam makna terhadap sistem hukum di dunia. Jadi manusia yang berdaulat, bukan Tuhan. Jadi manusia yang berhak mengatur kehidupan manusia yang lain. Nah, sebelum revolusi Prancis, siapa yang berdaulat di Prancis?
monarki-monarki semua masih merujuk pada hukum Tuhan. Pada masa itu Utsmani masih kuat sekali, Islam masih kuat sekali di Nusantara. Portugis, Belanda datang masih berbelanja dengan menggunakan syariat. Belum ada di situ konstitusi. Nah, jadi artinya konstitusi lahir pasca revolusi Prancis ini. Para pembela agama baru yang diagungkan ini, kata Syekh Abdul Qadir, mabuk, memperkosa dan membunuh sepanjang jalan di La Vendée. Kalung-kalung telinga manusia melingkari leher mereka. Kepala bayi-bayi yang baru lahir menghiasi ujung bayonet mereka. Di Nantes, periuk-periuk berisi lemak manusia mengucur di atas tungku. Di Pont-de-Quai, para dokter bedah memilih dari korban-korban tertentu kulit mereka, korban-korban tertentu kulit mereka untuk dibawa ke penyamakan khusus untuk bahan eksperimen. Dari kengerian sedemikian ini sampai ke penyaliban di gerbang pertanian atas bayi-bayi, tak ada satupun kengerian yang tak terpikirkan atau tak dicoba. Jadi suasananya penuh dengan pembantaian. Seorang jenderal menulis pada 17 Februari kepada Turu, pejabat atasannya, bahwa dia telah membantai seluruh penduduk di La Vendée, 500 laki-laki, perempuan dan anak-anak. Yang dia jawab, keberanian sobatku, katanya. Jika setiap opsir membunuh sebanyak yang kau lakukan dalam jumlah ratusan, kita bakal rampung lebih cepat. Jadi siapa yang dibunuh? Mereka yang tidak setuju pada revolusi, yang tidak setuju pada konsep state. Nah, inilah yang kejadian di La Vendée. Jadi sejarah inilah yang tidak pernah dituliskan, disampaikan, sehingga kita memahami apa itu revolusi Prancis. Yang didengungkan adalah égalité, liberté, dan fraternité. Jadi revolusi Prancis adalah perlawanan terhadap kedikdayaan hukum Tuhan. Gereja Katolik disingkirkan, kemudian masuklah para bankir. Nah, prototipe bankir mengendalikan head of state inilah yang sampai hari ini berlangsung dan menjadi model di setiap negara. Jadi revolusi Prancis ini sangat penting untuk kita pahami, untuk melihat bagaimana awal kelahiran state yang kemudian merambah ke seluruh dunia. Dalam Islam, bagaimana konsep ini muncul? Ini kemudian 1 abad kemudian masuk ke namanya Tanzimat di Utsmani. Tanzimat di Utsmani 1 abad setelah revolusi Prancis tahun 1840. Utsmania masih dikendalikan oleh namanya sultan, tapi Tanzimat adalah proses pergantian hukum. Hukum Utsmani kemudian mengadopsi yang namanya Code Napoleon. Ini diadopsi, syariat dieliminasi. Nah, Utsmani kemudian mengambil hukum Prancis. Apa yang kemudian sebelumnya berlangsung? Seorang Syekhul Islam disingkirkan, para sufi dibantai, yang tidak pernah diceritakan. Makanya ketika itu tasawuf menjadi pidana di Prancis, di Utsmani. Nah, kemudian dibantai, masuklah para bankir di Konstantinopel, membentuk namanya Bank of Constantinople, dengan pola yang sama ketika munculnya di Prancis dan di Inggris. Jadi revolusi Inggris adalah yang pertama kali ketika bankir menguasai raja. Revolusi Prancis, bankir mengendalikan kepala negara. Tanzimat di Utsmani, bankir mengendalikan sultan. Kemudian Utsmani hancur, maka negeri-negeri muslim berubah menjadi state di setiap negara. Nah, inilah yang kemudian menjadi berlangsung sampai sistem hari ini. Maka syariat hilang dan state adalah menjadi satu dogma yang harus dirujuk tanpa boleh dibantah. Jadi padahal ini dimulai dari yang namanya filsafat. Jadi filsafat adalah bentuk bagaimana perancangan terhadap state yang berlandaskan pada rasio manusia. Nah, dari sini pentingnya kita untuk memahami apa yang disebut dengan rasionalis atau filsafat. Seperti yang didengungkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa filsafat itu sangat membahayakan. Karena filsafat bisa membuat manusia menjadi menindas.
Ibnu Rus ketika itu mengatakan bahwa filsafat tidak berbahaya. Syekh Umar Fadilu mengatakan bahwa kekhawatiran Ibnu Rus bisa dibenarkan. Tapi hari ini apa yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali sangatlah benar, bahwa filsafat bisa merusak manusia. Oleh karena itu filsafat, kekhawatiran mengapa filsafat bisa merusak manusia, karena tidak lagi dibentengi oleh syariat. Masa Mu'tazilah, filsafat dibentengi oleh syariat sehingga manusia tidak bisa melebar jauh. Nah, hari ini filsafat melengsarkan syariat. Jadi inilah yang melahirkan satu mekanisme sistem baru sehingga manusia tunduk pada satu aturan yang dibuat berdasarkan teori kepalanya sendiri. Jadi inilah yang perlunya kita melihat teknik kudeta bank, kitab yang ditulis Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini, kejadian yang nyata tentang revolusi Prancis, awal mula munculnya prototipe state atau negara. Jadi demikian untuk bahasan pengantar buku ini. Yang pertama, insya Allah kita akan sambung di pekan depan buku teknik kudeta bank ini. Untuk kajian lengkap bagaimana teknik kudeta bank bisa disimak dalam kitab Kembalinya Hukum Islam yang juga rangkuman dari beberapa kitab dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.